Perjalanan kami mulai dengan kapal kecil ini, mengangkut motor untuk menyeberangi lautan menuju ke sebuah pulau kecil di ujung dari Maluku Utara. Misi kami adalah membuktikan sebuah fenomena langka dengan mistisnya yang lumayan kuat. Sebuah batu yang mengeluarkan aroma kopi. Namun ini bukan aroma biasa, karena baunya hanya muncul di waktu tertentu dan enggak semua orang bisa menciumnya. Dan ternyata benar, kami mencium aroma tersebut walaupun samar-samar. Benar-benar sebuah fenomena sangat unik. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di pulau ini. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Morotai, Maluku Utara. Jadi hati-hati kalau yang ke Batu Kopi, karena banyak kejadian, termasuk yang di air terjun, itu hal-hal yang mistis, yang di luar logika dan nalar itu bisa terjadi. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me. So just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami memiliki misi untuk menjelajahi Pulau Morotai. Mulai dari menggunakan bentor untuk keliling kota, menaiki bak mobil untuk melintasi hutan dan savana, hingga menggunakan kapal untuk melintasi lautan. Di sini, kami berlari menyusuri jembatan pasir di Pulau Dodola. Sebuah jembatan unik yang hanya muncul ketika air laut surut dan akan hilang kembali ketika air pasang. Lalu kami juga bertemu dengan Pak Min, seorang pria yang memutuskan untuk hidup sendirian di Pulau Kokoya. Walaupun ternyata beliau tidak benar-benar tinggal sendirian. Pak Min ternyata hidup berdampingan dengan kaum Moro, makhluk tak kasat mata yang dipercaya sebagai penjaga dari tanah Morotai. Perjalanan kami tutup dengan menghadapi ketakutan terbesar kami. Sebuah momen di mana kami harus menyelam di lautan yang masih dihuni oleh ratusan ikan hiu. Ini adalah pengalaman pertama kami berhadapan langsung dengan penjaga di lautan Morotai. Pulau ini masih punya banyak kisah menarik untuk ditemukan. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan selamat pagi, kebiasaan kita di Jajago jalan-jalan Gokil. Memulai pagi di dermaga yang ada di Morotai, sangat syahdu. Jadi pagi-pagi tadi kita bergerak dari kota Daruba yang ada di Morotai menuju ke Wayabula. Jaraknya sekitar 1,5 jam perjalanan. Dan sekarang kita lagi bersiap-siap untuk ke sebuah pulau spesial yang ada di sana itu. Kita nggak sendiri ya, kita masih ditemani oleh Bang Tio ya, dan juga Bang Iwan. Dan juga ada Bapak Nasib ya. Kita sekarang lagi mencari kapal untuk ke pulau depan, namanya Posi Rao. Cuma kita masih menunggu kapalnya untuk penuh. Kalau tidak penuh kita charter dan lumayan pricey. Karena ingat, kapal-kapal di sini tidak menggunakan biosolar ya. Iya. Karena SPBU tidak ada biosolar, adanya Menggunakan Dex Light. mahalnya Mahal. lebih dari 2 kali lipat. Iya. Begitulah hidup di Pulau Morotai kawan-kawan. So, mari kita menunggu. Dermaga Wayabula menjadi titik awal perjalanan kami. Tempat itu damai banget ya, enggak baik keramaian. Dan dari dermaga inilah petualang kami itu bakal dimulai menuju ke pulau kecil yang ada di seberang lautan. Jadi kita bukan pakai kapal, tapi namanya taksi laut. Dia under mana? Under Bluebird. buatan sendiri. Taksi laut, mantap. Begini cara naik taksi laut. Bapak, ini Bluebird atau apa Bapak? Bluebird. Apa itu? Taksi Bapak. Ini taksi laut. Taksi laut, siap. Mari. Sayang, cek dia punya argo di depan, mana argonya? Argo. Ini nggak pakai kargo. Tidak ada argo. Selamat datang di taksi laut Bapak. Mau kemana Bapak? Untuk Purau. Oh, Borau juga.
Itu motor mau naik taksi juga? Kita punya kursi VIP. Coba dong selonjoran dulu dong, selonjoran. Wih. Ini Alphard pun kalah nih, Alphard. Mana ada? Yang aku selalu tuh adalah ngikat ini motornya ini loh. Canggih kali, stabil. Mantap. Kalau motor naik kapal itu biasa lah ya, karena dia punya bidang lumayan lebar. Ini pertama kalinya aku lihat motornya naik ke Naik taksi. jukung Kayak jukung deh. gitu loh, ini kan kayak jukung. Kau sih ngomongnya pambot katinting. Oh. Ya mari, ini kapiten kita. Lagunya gimana sayang? Kalau apa? Supirnya kereta kan masinis. Supirnya kapal apa? Nakoda ya. Lupa gua. Kalau supirnya ini pambot katinting apa? Captain. Woi, Captain. Captain. Ai Captain. Woi, sana mancing tuh, mau lompat. Mana ada? Perjalanan kita akan mulai dengan naik taksi laut ya. Dan perahu ini itu jadi andalan warga setempat untuk menyeberang antar pulau. Yang bikin pengalaman main seru, taksi laut itu nggak cuma ngangkut penumpang, tapi juga sepeda motor. Di tengah deburan ombak dan angin laut, perjalanan itu jadi kayak menantang namun berkesan. Ini bukan sekedar penyeberangan, tapi bagian pengalaman lokal yang jarang ditemui. Kami cuma berharap semoga air asin ini nggak bikin motornya berkarat. Akhirnya kami tiba juga di Pulau Rao. Morotai aja udah cukup jauh, di ujung atasnya Maluku Utara. Dan pulau ini itu berada lebih jauh lagi, bener-bener di ujung utaranya Pulau Morotai. Pulau Rao itu dikenal sebagai salah satu spot terbaik ya buat snorkeling dan diving. Namun, kami juga tertarik sih untuk menjelajahi keunikan yang belum baik diketahui orang. Merayap kau, Dek. Tahu tinggi. Merayap, adik. Iya. Ini kalau minta tolong Bapak. Lari. Akhirnya ke sini ya. Sering di sini ya, cuma nggak ketemu. Halo. Halo. Pak Tardi. Riana. Halo, Mas siapa? Mas saya adminnya desa Posi-posi. Admin Desa Posi. itu. Namanya siapa? Endra. Hendra dan Tardi. Ya. Oke, siap. Mari, selamat datang di Posi-posi. Mantap. Lagi ngapain, Bapak? Ada lagi cat perahu. Oh, cat perahu. Iya. Mantap. Lagi musim apa ya, Bapak ya? Ya. Lagi banyak angin sekarang. Iya, ombak besar. Siap-siap. Selamat kembali bekerja, Bapak. Iya. Selamat pagi, Tabea. Jadi baik di Pulau Posi-Posi ini kita bisa merental motor kalau kalian mau keliling pulau ini, dan pulau ini termasuk lumayan kecil. Jadi mungkin ya 1-2 jam kita udah kelar mengelilingi pulau ini. Dan sekarang kita mau eksplor dulu pulau ini. Let's go. Oh, ini pulau yang sangat asik loh, Feb. Iya. Dia punya vibes tuh asik gitu loh. Pulau banget. Kita ketemu Putri Malu yang jadi atap lucu banget. Ini Putri Malu kah? Cocek. Bukan kayaknya. Bukan, ini tebal daunnya. Bukan John. Oh. Lu yang bilang. Dia enggak malu-malu. Pohon apa ini, Bapak? Kurang tahu juga ya. Tapi lucu kali bisa Bagus jadi ya. atap. Jadi kayak kanopi gitu loh. Bagus, Bapak. Cakep ya, Beb. Iya. Pulau Rao ini syadu banget. Kamu tuh gak bakal nemuin hidup yang terburu-buru kayak di kota.
Bahkan sini tuh nggak ada bising kendaraan tuh nggak ada. Kami ngomong banyak ya tentang pulau dan kehidupan di sini. Salah satu mata pencaharian warga di sini adalah dari buah kelapa yang akan diubah jadi koprah. Dan ombak di pulau ini juga jadi daya tarik utama sih buat wisatawan. Dan kalau buat makan sehari-hari, kamu nggak perlu takut karena hasil laut di situ melimpah banget. And for the old days of yore. Well, let me run. Setelah ngobrol dan berdiskusi, kami pun siap bergerak untuk menjelajahi pulau ini. Ternyata di sini ada penjualan voucher WiFi. Keren ya. Wow, Starlink kayaknya. Permisi, kakak. Sekarang kita akan ngajak kamu buat kita tour virtual yang ada di Pulau Rao, Desa Posi-Posi. Hai. Ternyata di sini jalannya tuh sudah aspalnya mulus banget kalau lihat tadi. Padahal untuk pulau yang cukup jauh dari tempat kota utamanya Morotai tidak rubah. Halo Mama. Dan aku juga baru tahu, rumah di situ mayoritas adalah agamanya Nasrani, 99% katanya. Hai. Benar. Sekarang kita mau isi bensin dulu di pulau ini. Take me home. Tada! Kita akan tes isi bensin menggunakan nama Tardi. Bapak, saya mau isi bensin. Bensin satu botol berapa? Ini 17.000. 17. Kalau saya nggak punya uang, saya pakai nama Tardi bisa? Bang Tardi. Mau Chris atau Oh, bukan. Pakai nama Bang Tardi. Oh, nggak kenal? terkenal? Oh, iya, siap. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, jadi kita punya sosial eksperimen gagal, guys. Nanti kita coba yang di sana. Ya, jadi ini beliau ya, Bang Fagi itu juga pendatang. Iya. Dia bilang kalau belanja pakai nama Tardi itu free kasbon. Nah, saya pernah di satu kios atau satu toko saya pernah bawa nama Tardi. Ternyata itu diiyakan. Jadi tanpa bayar bisa. Iya. Pasurnya tadi Bang Tardi. Oh enggak, karena tadi orang toko tuh di briefing sama Tardi. Oh ya? Ini Oh, kan ya. mau di briefing. Kita buka dulu weh. Ya. Satu botolnya itu Rp17.000. Ini pasti Pertamax. Pertamax ya Bapak? Oh. Ini 1 liter atau 1,5 liter? 1 liter. Oh, wow, menarik. Ceci. Bapak tidak kenal Tardi, sayang. Apakah kau mengenal Mas Tardi? Halo. Hai adek. Annyeonghaseyo. Hai. Menyusuri jalanan di desa Posi-Posi itu terasa gitu berbeda ya. Setiap meternya tuh menghadirkan ketenangan. Sesekali kami tuh melihat aktivitas warga yang bisa santai, menyapa hangat, seolah tuh udah kenal begitu lama. Ini cara sederhana sih untuk lebih dekat dengan kehidupan, budaya, dan juga keindahan Pulau Rao yang apa adanya. Dan kita sudah sampai di salah satu spot untuk wisatanya. Cuman aku masih tunjukkan kamu tentang jalannya. Ini adalah jalan utama yang tadi kita aspal yang kita puji-puji di depan. Jalan sebentar sampai sini sekitar 10 menit, putus. Itu ada amblas. So, kata si Mas Tardi, di sini tidak bisa pakai mobil. Total jalannya 32 km. Dan ya, sisi positifnya adalah airnya jernih. Ada ikan dong. Ada banyak ikan. Ih, banyak ikan Tuh. Ih, gede-gede ikannya. Iya. Ikan air tawar ah. Wow, oke. Saya mulai menyukai pulau ini. Hanya karena ikan. Ya. By the way, kita akan diajak ke spot paling legend. Kalau kamu cari kata kunci tentang Pulau Posi-Posi Rao, yang paling legend adalah wisata namanya Batu Kopi. Karena ada batu yang wanginya seperti kopi. Namun ada kisah yang lebih menarik di dalamnya. Yuk kita lihat. Wih, enak kali dia ngonten ya. Pakai HP yang ke atas selesai dia. Bantu cicinya ya Bang Fagi. Thank you. Akhirnya kami tiba di tempat yang namanya Batu Kopi. Terletak di jalur yang masih alami. Perjalanan juga Batu Kopi juga jadi petualangan tersendiri ya. Kita bakal nyusuri hutan, melewati aliran sungai kecil, dan akhirnya baru bisa tiba di tempat yang penuh dengan misteri ini. Kita sudah mulai mendekati spot si Batu Kopinya ada di depan saya.
Namun Riana dan Bang Fagi memilih untuk menunggu di sana karena ada apa? Agas. Agas yang banyak. Golongan darah A, golongan darah O. Harusnya beliau duluan kena. Belum, nanti. Ngikut mereka tuh? Ya, ada. Gak apa lah, biar kena agas bareng weh. By the way, kata si Mas Adi, spot di samping kita disebut sebagai The Magic Bay. Karena dia punya gelombang tuh sangat bagus buat orang-orang hobi surfing. Dan dia punya view tuh keren. Ada perbukitan hijau-hijaunya. Gradasi warna juga dapat. Wow. Dan selamat datang, Anda sudah melihat itu adalah si batu kopi yang legendaris. Sebelum kita ke spot batu kopi, cerita pada kami dong, legendanya apa? Legendanya, jadi ini kalau sore itu ada aroma kopi. Jadi antara jam 3 sampai jam 5. Nah, kalau siang ini kita belum cium aroma kopi. Nanti kalau sore datang ke sini, itu aroma kopinya khas banget. Jadi kopinya itu datang dari mana? Menurut cerita dari batu tersebut. Makanya disebutnya batu kopi. Cerita rakyatnya apa? Cerita rakyatnya tidak ada yang tahu bahwa di sini ada bekas perkebunan atau apapun, tapi tiba-tiba kalau sore datang ke sini mencium aroma kopi. Itu yang orang di sini percayai. Gitu. Oke. Jadi ini namanya magic, makanya disebutnya magic. Ada Magic Bay. Nah, itulah asal muasalnya dari situ. Di balik keindahan dari Pulau Rao, tersembunyi sebuah fenomena yang sulit buat dijelaskan secara logika. Warga setempat menyebutnya batu kopi, sebuah batu besar yang berdiri tenang di tepian pantai. Sekilas emang kelihatan biasa sih, namun siapa sangka, dari batu inilah tercium aroma kopi yang begitu khas. Bukan ilusi, bukan juga rekayasa. Aromanya tuh bener-bener nyata, seperti kopi yang baru aja diseduh dengan hangat. Dan yang lebih aneh, aroma ini tuh gak selalu muncul, hanya pada waktu-waktu tertentu aja. Dan enggak semua orang bisa merasakannya. Sebagai warga percaya bahwa batu kopi itu memang bukan sekedar batu biasa. Ada sebuah cerita, ada kepercayaan yang hidup bersama dengan alam di sini. Ini sebuah pengalaman langka sih, di mana alam tuh seolah menyimpan rahasia yang memang belum sepenuhnya terungkap. Jadi setelah kita stay di sini kurang lebih 5 hingga 10 menit, aku nggak Kecium tahu tadi. apakah aku halu atau aku hanya sugesti. Tadi aku kecium. Aku punya tadi, aku lagi ngerekam kan, sekilas cis gitu lewat. Iya, sama. Kayak kopi kayak agak manis gitu. Aku cium kopi yang manis, kopi Iya. yang kayak kopiko gitu loh, kopiko atau Iya. kapal api. Agak manis gitu lah. Apakah itu sugesti? Aku tidak tahu, cuman aku ngerasakan sedikit. Kalau kau punya? Sama. Kena anginnya, bawa anginnya. Setelah sekian lama ada di sini, feelingmu baunya itu dari pasir, tanaman, atau batunya? Saya menduga itu, menurut kepercayaan saya, Menurut keyakinan saya, keyakinan saya itu dari hutan yang di sini, dari pepohonan yang masih padi-padi. Karena banyak kayu mati yang kemudian kena air. Jadi Tapi kenapa kopi? karena kalau kita tahu kopi itu biasanya dia identik ada yang bau kayu, bau apa? Oh, woody. Woody itu, nah itu biasanya dari kayu-kayu mati. Ini yang campur, kemudian kena angin. Mungkin wanginya bukan kopi, wanginya Ya. itu woody. Betul. Tapi orang lebih terafiliasi dengan kopi. Dengan gitu ya. rasa kopi atau bau kopinya. Nah, Gitu. itu penjelasan yang lebih saintifik ya. Ya. Makanya aku sempat ngomong juga ke beberapa teman ya, beberapa orang lokal tuh bilang, nggak semua bakal dapat cium baunya bang. Ya, only the chosen one ya. Hanya yang terpilih lah yang berhati tulus akan mencium bau kopi tersebut ya. Percaya atau tidak, itulah kearifan lokal yang ada di daerah Morotai ini alias di Pulau Rao, Posi-Posi. Kita lanjut. Halo adik. Hai adek. Hai, ketemu lagi. Hai. Sekarang kita lagi menuju ke destinasi berikutnya. Kita melewati hutan-hutan yang cukup padat. Dan aku mencium lagi sekilas wangi kopi. Riana ada cium nggak? Enggak. Kok nggak cium ya? Kalau dari feeling aku ya, wangi kopi yang ada di pulau itu dari sebuah tanaman. Cuma nggak tahu tanaman apa. Yang pasti bukan tanaman kopi. Karena tanaman kopi itu nggak ada bau kopi. Jadi itu ada sebuah tanaman yang bikin sebuah bau seperti kopi-kopiko yang udah jadi itu loh. Yang agak-agak creamy-creamy itu. Tapi baunya tuh kayak sekilas doang, cep hilang gitu loh. Unik banget sih. Kami sampai di sini dengan ekspektasi jembatan merah, kita akan melewati selat.
kami datang dihadapkan dengan jetty ya yang sudah ambruk, rusak, tak bisa diakses. Dan kemudian di sebelah sini ini adalah sebuah bangunan bagus banget yang tujuannya tuh dibuat untuk dive center harusnya. Dan di sana adalah bangunan yang harusnya buat restoran. Idenya bagus, konsepnya bagus, tapi ya inilah kondisi akhirnya sekarang. Terbengkalai. Even kita punya guide si Mas Tardi harus merayap untuk menuju ke si jetty merah ini alias jembatan merah. Padahal ini view terbaik buat selat dan untuk lumba-lumba karena ada lumba-lumba di sini lewat. Secara sekilas bangunannya tuh bagus banget. Coba pas kita masuk kita baru nyadar wastafelnya ada beberapa spot dan even tidak ada kran. Iya, udah nggak ada yang urus di sini lagi. Bahkan antara udah dipasang dicuri orang atau bahkan tak pernah dipasang sama sekali. Dia punya kabel-kabel juga perkabelannya udah nggak ada soket dan dia punya keramik juga terletak di bagian tepat. Cuman ya wajar kan memang terbengkalai. Sebenarnya pas kami tiba di Morotai itu ada beberapa spot yang aku lihat tuh bangunan bagus-bagus dibuat oleh pemerintah daerah. Cuman nggak tahu kenapa kayak tidak diurus aja gitu kayak tuh terbengkalai itu. Di beberapa pulau kalau kamu nonton episode sebelumnya itu banyak bangunan-bangunan yang cukup bagus tapi ya sampai sama terbengkalai. Kok bisa? Bisa dong. Saya pun tak tahu. Di posisi Rao, kan sudah kita bilang tadi ya, kita sudah coba di daratnya. Sekarang kita akan coba main ke bagian underwaternya. Kita akan bergerak ke satu buah spot menggunakan kapal pambot Katinting. Kita start dari pantai sini. Let's go! Kita kembali menggunakan taksi laut lagi. Jaraknya berapa jauh, Bang Fagi? Itu dekat punya di sebelah itu. Oh, dekat sana. Siap. Alright. Now adalah papan output membuktikan kata-kata dari warga-warga ini yang mengatakan bahwa laut di sini itu paling indah kok se-Morotai ya. Dia punya kepadatan karang sampai 90% betul. Yuk. Nah, kita akan buktikan dalam 3. Pandang aku berpapung Tiga bagaimana bapak ini? Ikat aja, kasih tali nih. Airnya tuh begitu jernih sehingga dasar laut tuh terlihat jelas dari permukaan. Dan inilah Pulau Saminya Mau, sebuah surga kecil yang menyimpan keindahan di bawah lautnya. Hamparan terumbu karang tuh telah membentang luas, masih alami, penuh warna dan hidup. Ikan-ikan kecil itu berenang bebas, bergerak ya, seolah nggak terganggu oleh kehadiran kami. Dan setiap sudut dari alam ini tuh kayak lukisan. Lautnya biru jernih, berpadu dengan warna-warni kehidupan di bawah laut. Memukau banget, dan kamu tuh nggak perlu nyelam terlalu dalam. Karena keindahannya itu sudah ada. Begitu dekat, dan sesekali pas cahaya matahari itu menembus ke permukaan air, dia tuh punya momen yang kayak magis banget. Seolah tuh waktu benar-benar melambat. Yang tersisa ya hanya ketenangan. Sebuah rasa takjub yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Dan inilah momen kita tunggu-tunggu kawan-kawan. Makan bersama di pulau mewah. Ikannya sangat segar. Kita punya suno. Di sebuah pulau kecil yang sunyi ya, kami duduk bersama berbagi makanan sederhana ya, ditemani dengan laut yang masih hangat, suasana alam, dan di hadapan kami tentu saja ikan goropa ya, sunuk dan cakalang. Masih segar banget baru dari laut yang kami selami tadi. Enggak ada meja mewah, enggak ada dinding tinggi, hanya ada pasir ya, langit yang luas, dan kebersamaan yang terasa begitu dekat. Setiap suapan ini itu bukan cuma sekedar rasa, tapi sebuah kenangan tentang laut yang baru saja kami jelajahi bersama. Perut sudah terisi dan kita siap untuk lanjut ke destinasi berikutnya. Sekarang kita mau ngajak kamu jalan-jalan sekitaran di desa Posi-Posi yang ada di Pulau Rao ini. Karena aku lihat lagi ada rame banget. Katanya hari ini tuh ada festival. Dan semua lagi dalam aura party gitu, aura pesta. Kita mau menuju ke area acara dulu. Dan tiba-tiba mulai ramai. Nah, ada orang joget-joget loh.
Ada. Oke. Dan Ciriana. Gitu ya. Bapak dan Ibu, ini suatu momen langka. Sudah keliling di destinasi di seluruh Indonesia, termasuk yang kita di pelosok sini. Kita harus terima kasih banyak. Ini sudah berapa hari di Morotai. Mudah-mudahan datang di Morotai ini bisa membawa kesan yang baik dan lebih mempromosikan budaya Kabupaten Pulau Morotai. Tepuk tangan. Langkah kami hari ini membawa kami ke sebuah perayaan yang begitu spesial. Sebuah tradisi yang hidup di tengah masyarakat Festival Rao Rayo. Hari ini, kehormatan terasa lebih dekat ya. Kami itu untuk menyambut kehadiran Kepala Desa Posi-Posi dan juga ada sekretaris daerah dari Morotai. Mereka hadir itu bukan hanya sebagai seorang pemimpin ya, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang masih merayakan warisan budaya bersama. Festival ini tuh bukan cuma sekedar acara, namun juga sebuah wujud syukur ya tentang sebuah identitas dan sebuah semangat kebersamaan yang terus dijaga. Di antara senyum warga dan hangatnya sambutan, kami tuh merasakan bahwa Rao Rayo adalah sebuah cerita tentang persatuan, bagaimana tradisi mampu menyatukan banyak hati dalam satu irama. Dan hari ini kami nggak hanya jadi penonton, kami menjadi bagian dari cerita ini. Selamat datang di Desa Rao, Kecamatan Pulau Rao. Stars fly. Dan ini adalah hari yang sangat padat di Pulau Rao, tepatnya Desa Posi-Posi. Sudah betul Bapak? Sudah ya, sudah benar ya. Oke. Karena kalau kau cek di peta, nama pulau ini adalah Pulau Bau. Jadi kalau Anda nonton video ini dan masih belum berubah maps-nya, itu tugas Mas Tardi yang tidak mengubah itu semua ya. Ini pulau yang menarik buat dikunjungi. Buat kalian bingung gimana cara kesini, bisa hubungi Bapak yang keriting ini ya. Oh, Morotai Trip. Morotai Trip. Ya. Ayo ke Morotai. IG-nya di mana IG-nya? Di bawah sini. Di sebelah Morotai sini Trip. ya. Jadi kalau bingung langsung saya kontak ya. Saya dapat komisi sedikit oke lah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi menyeberang ke pulau utama Morotai pakai taksi laut ya. Dan sampai sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih sangat banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update posisi kami, selalu pantau di Instagramnya Jejak Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana tuh bakal update setiap harinya. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia. Karena bahagia sejahtera. tabrak. No one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show